Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema dan kepada Petrus. Ayat firman Tuhan terdapat di Markus 16 ayat 7. Demikian firman Tuhan, tetapi sekarang pergilah katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu di Galilea, di sana kamu akan melihat dia seperti yang dikatakannya kepada kamu. Puji Tuhan. Dalam Injil Markus bahwa setelah kebangkitan Tuhan Yesus, malaikat menyuruh beberapa perempuan memberitakan tentang kebangkitannya kepada murid-murid Tuhan dan kepada Petrus. Dan kepada Petrus berkata, ini membuat kita terharu. Mengapa tidak dikatakan? Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Yohanes. Yohanes adalah murid kesayangan Tuhan. Atau mengapa tidak dikatakan? Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Thomas. Thomas adalah murid yang meragukan kebangkitannya. Malaikat tidak secara khusus menyebut murid-murid tersayang atau yang paling ada keperluan, tetapi dengan khusus menyebut Petrus. Mengapa demikian? Apakah perbedaan Petrus dengan murid-murid yang lainnya? 3 hari sebelum peristiwa ini, Petrus telah berbuat satu dosa besar, yaitu satu dosa besar yang membuat Tuhan Yesus tidak dapat mengakuinya di hadapan malaikat-malaikat Bapa. Petrus telah menyangkal Tuhan di hadapan manusia, di hadapan seorang pelayan wanita kecil yang diremehkannya oleh orang-orang pada masa itu. Tetapi Tuhan menghendaki orang memberitakan tentang kebangkitannya kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Dan kepada Petrus, betapa dalamnya makna yang terkandung di dalam kata-kata ini. Saudara-saudari, jika kalian tahu memotivasi dalam perkataan dan kepada Petrus masih mendapatkan, kalian menjauhinya dan tidak kembali kepadanya. Jika kalian tahu makna yang dalam dengan perkataan dan kepada Petrus, ini niscaya kalian tidak dapat mendekat kepada Tuhan. Ketika Roh Kudus menulis Alkitab, khusus memperlihatkan kepada kita bahwa kata-kata yang tidak begitu penting bagi Matius, Lukas, dan Yohanes adalah sangat penting dan tidak boleh dilupakan bagi Petrus dalam mengatakan Injil Markus. Dan kepada Petrus mempunyai makna khusus baginya. Setiap kali teringat kata-kata ini, sesungguhnya merasa manis. Kata-kata rahmat atas orang yang menerima rahmat adalah khusus patut diingat. Jadi saudara-saudari, semoga hari ini kita tidak salah paham terhadap hati Tuhan. Kita telah mendengar suara yang dikatakan dan kepada Petrus, maka kita harus tahu bahwa Tuhan tidak membuang kita. Tuhan tidak membuang Petrus, Tuhan tidak membuang kita. Dan kepada Petrus juga berarti, dan kepada kita yang telah gagal seperti Petrus, semoga kita nampak bagaimana hati Tuhan terhadap kita. Jika kita telah nampak hatinya, maka kita tidak berlari menuju kepadanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.